Hai hai. Channel Ruang Kosong. Di sini Ngademin akan membacakan salah satu versi novel Donghua yang sangat keren, yaitu Battle Through the Heavens. Tapi sebelumnya, perlu Ngademin ingatkan, jangan lupa di-subscribe dan nyalakan loncengnya biar tidak ketinggalan update yang terbaru. Oke, mari kita gaskeun ya Gan. Yuk sikaat. Novel Donghua, halaman depan melawan alam langit yang tak tertandingi. Bab 15 Xiaoyan terluka parah. 1. Aura yang kuat menghantam Xiaoyan yang bergegas ke arahnya, seperti gunung yang tak terlihat. Menghadapi serangan yang begitu kuat, mata Xiaoyan tiba-tiba menyusut. Dia tidak punya banyak waktu. Dia hanya punya satu kesempatan untuk bergegas ke tengah. Dan itu semua tergantung pada kecepatannya. Di tangan Xiaoyan, penguasa kuno api yang berbeda tiba-tiba muncul. Dalam sekejap mata, penguasa kuno api yang berbeda menjadi sangat besar, dan membanting serangga padat yang bergelombang. Seperti yang diharapkan oleh Xiaoyan, sekarang dia kekuatan cacing ini tak tertahankan. Dan cacing yang terkena penguasa kuno api yang berbeda telah berubah menjadi genangan daging cincang tanpa kecuali. 3000 guntur, Xiaoyan berteriak keras, dan tubuhnya berubah menjadi beberapa kilatan petir, bergegas menuju pusat. Xiaoyan sudah lama tidak menggunakan kemampuan bertarung San Qian Leidong. Dia tidak menyangka bahwa jarak yang bisa dia tempuh di benua Doudi tidak buruk. Dan sosok Xiaoyan semakin dekat dan dekat dengan dunia. Tengah, kamu dan junior lainnya. Area terlarang pemakaman. Bagaimana kamu bisa menerobos? Suara rendah datang dari pusat cacing. Dan suara ini berasal dari aura yang dia rasa menakutkan sebelumnya. Xiaoyan tidak berhenti. Dan sosoknya masih bergerak cepat di sekelilingnya. Tiba-tiba bayangan gelap melintas, dan aura kuat menyerang Xiaoyan, yang sedang bergegas. Aura ini, berdasarkan perasaan Xiaoyan, setidaknya memiliki kekuatan di atas puncak Doudi, yang jauh dari miliknya. Xiaoyan berbalik dengan tiba-tiba, menghindari serangan itu, tetapi beberapa bayangan hitam melintas di belakangnya, dan beberapa serangan bergegas ke arah Xiaoyan, dan keringat dingin Xiaoyan langsung keluar dari rompinya. Napas serangga besar ini melampaui Xiaoyan, dan situasi Xiaoyan sangat berbahaya saat ini. Penguasa kuno konstan api aneh di tangan Xiaoyan terbalik, dan dia dengan cepat menghindar dengan berenang di rute yang aneh. Cacing jenis ini disebut cacing darah hitam pemakan setan. Biasanya tumbuh di tempat-tempat dengan lebih banyak energi darah seperti makam domain setan. Dapat memakan energi darah yang berbeda untuk tumbuh. Umumnya, cacing darah hitam dewasa dapat mencapai kekuatan kaisar pertempuran bintang 2. Namun, di pemakaman domain iblis, pertumbuhan mereka tampaknya terbatas. Cacing darah hitam ini hanya kekuatan puncak kaisar pertempuran bintang 1. Jika hanya satu, Xiaoyan mencoba yang terbaik, dan mungkin masih ada peluang kecil untuk menang. Tetapi beberapa bak jauh dari kemampuan Xiaoyan untuk mengatasinya, permukaan tubuhnya sudah menghilang, tersapu oleh darah iblis. Hanya lapisan samar yang tersisa. Jika berlarut-larut seperti ini, situasinya akan sangat tidak menguntungkan bagi Xiaoyan, tetapi akan sangat sulit untuk melarikan diri dari cacing darah hitam iblis ini. Ekspresi Xiaoyan menjadi gelap. Sekarang dia telah tiba di sini. Tidak mungkin untuk menyerah. Dan masih ada hal-hal baik di mulut Zhan Lao. Novel Donghua, halaman depan melawan alam langit yang tak tertandingi. Bab 15 Xiaoyan terluka parah. 2. Junior. Kamu sendiri mencari kematian. Suara marah dari beberapa cacing darah hitam yang melahap iblis terdengar. Dan sudut mulut Xiaoyan sedikit mengangkat amplitudo yang aneh. Dia tahu bahwa cacing hitam di depannya sangat kuat. Dan bagaimana keterampilan bertarung biasa bisa melukai mereka, sedikit pun. Sekarang Xiaoyan berada di puncaknya di panggung tengah Doudi, menghadapi cacing darah hitam pemakan setan yang 2 tingkat lebih tinggi dari dirinya. Hampir tidak ada harapan untuk menang. Sosok Long Yi muncul kembali. Dan sekarang Long Yi asteris dan cacing darah hitam yang melahap iblis ini memiliki kecocokan. Penambahan Long Yi tidak diragukan lagi akan membawa secercah harapan untuk pertempuran ini. Long Yi menatap dingin monster besar yang memakan darah hitam di sekelilingnya. Dengan kejutan di tangannya, tombak emas muncul. Long Yi mulai secara bertahap menguasai kekuatannya sendiri dan bisa berubah menjadi senjatanya sendiri. Di hadapan cacing darah hitam, Long Yi tidak takut. Karena dia dapat merasakan bahwa meskipun kekuatan cacing darah hitam lebih kuat dari dirinya sendiri, dewa itu tidak memiliki tirani sendiri, kesenjangan tidak dianggap sangat besar. Untuk kemunculan tiba-tiba Long Yi, beberapa cacing darah hitam tertegun sejenak.
Mereka merasa bahwa kekuatan Long Yi lebih tinggi daripada Xiao Yan. Faktanya, jika Xiao Yan menggunakan keterampilan bertarung peringkat I, kekuatannya akan sebanding dengan Long Yi. Serangga di sekitarnya semakin banyak berkumpul. Xiao Yan tersenyum pahit. Sepertinya untuk mencapai pusat, dia harus melewati level ini. Penguasa kuno api abadi di tangan Xiao Yan dengan berat dimasukkan ke tanah. Retakan di tanah meledak seperti jaring laba-laba. Napas yang kuat berputar di sekitar Xiao Yan. Dia mengeluarkan penguasa raksasa. Dan menghadapi iblis penyerang yang melahapnya. Darah hitam cacing itu mengayunkan seluruh kekuatannya. Ambil hidupku. Aku khawatir kamu tidak cukup. Xiao Yan memegang penggaris besar seperti 1000 jin. Dan langsung mengayunkan cacing darah hitam yang menyerang selama puluhan meter. Bocah laki-laki di panggung tengah Kaisar Do Bintang 1 benar-benar memukul mundur dirinya sendiri. Yang jelas membuat cacing darah hitam sedikit tidak dapat diterima. Setelah cacing darah hitam menstabilkan tubuhnya, ia meraung liar pada Xiao Yan. Pada saat ini, banyak binatang berbentuk ular seperti semut juga datang satu demi satu. Dan mereka berkelahi dengan kawanan itu. Hanya dalam waktu singkat, binatang berbentuk ular yang tak terhitung jumlahnya mati di pinggiran kawanan. Dan beberapa serangga yang lebih kuat mati. Itu bahkan membuka mulut cekungan darah dan menelan langsung binatang berbentuk ular itu. Ukuran cacing lebih dari sedikit lebih besar dari binatang berbentuk ular, dan itu normal untuk menelannya. Namun, awan berwarna darah di langit dengan cepat mendekat, dan gelombang monster ular menyembur keluar dari awan. Jumlah kawanan serangga jauh lebih sedikit daripada binatang berbentuk ular. Mereka tidak tahan dengan konsumsi binatang besar berbentuk ular. Saya khawatir seluruh sarang cacing akan terbalik oleh jumlah ular yang sangat besar ini, berbentuk binatang. Beberapa cacing hitam yang melahap darah mengangkat kepala mereka, dan mereka tahu betul. Sekarang situasi mereka menjadi sangat tidak menguntungkan. Jika mereka masih bertarung dengan Xiao Yan di sini, saya khawatir seluruh sarang cacing tidak akan bisa bertahan untuk waktu yang lama, panjang. Novel Donghua, halaman depan melawan alam langit yang tak tertandingi. Bab 15 Xiao Yan terluka parah 3. Pada saat ini, suara penuh kesombongan terdengar. Kamu pergi untuk melawan pinggiran. Bocah manusia ini, serahkan padaku. Sosok dengan aura kuat tiba-tiba muncul, melayang di udara, dan perlahan menatap Xiao Yan dan Long Yi di bawah. Penampilan sosok ini sangat aneh. Kulitnya hijau, dan fitur wajahnya juga sangat jelek. Jelas bukan manusia, tetapi sejenis serangga. Kekuatannya telah mencapai bintang 2 Dodi, dan itu bisa berubah menjadi bentuk dasar manusia. Cacing darah hitam jelas sangat menghormati sosok di langit. Setelah mendengar kata-kata itu, mereka bergegas ke pinggiran dengan cepat. Satu lagi yang lebih kuat datang. Xiao Yan harus tertawa getir. Dan pada saat ini, dua informasi dituangkan ke dalam pikirannya. Telapak tangan Huang Quan, dan langkah-langkah. Sudut mulut Xiao Yan berkedut sedikit. Ini secara alami adalah keterampilan bertarung yang dimodifikasi oleh Zantua untuknya. Tampaknya Zantua masih mengawasinya setiap saat. Kedua keterampilan bertarung ini sama-sama keterampilan bertarung tingkat rendah, yang bisa dikatakan hanya pengenalan. Old Zan menggunakan teknik aneh untuk menyempurnakannya. Bagi Xiao Yan, yang sudah sangat mahir dan sangat cerdas, mempelajarinya hanyalah masalah momen. Xiao Yan menemukan bahwa ada perubahan substansial dalam langkah burst. Dan Zan Lao juga memberinya nama baru, Sun Bu, gerakan instan. Kompetisi jarak jauh. Cocok untuk menghindari metode serangan. Junior, apakah kamu yang menyebabkan kerusuhan ini? Kamu harus mati hari ini. Xiao Yan sangat takut pada sosok di langit ini. Lagi pula, kekuatan Kaisar Do Bintang 2 jauh lebih kuat daripada miliknya. Sebelumnya, dia mencoba yang terbaik dan mengandalkan keterampilan bertarung tingkat menengah untuk nyaris tidak melarikan diri dari Xiao Yong, yang adalah Kaisar Do Bintang 2. Selain itu, sosok di langit ini bukan manusia, dan kekuatan tubuhnya bahkan lebih kuat. Dengan cara ini, bahkan jika Xiao Yan mencoba yang terbaik untuk menggunakan keterampilan bertarungnya, itu akan sangat sulit bagi Xiao Yan untuk melarikan diri. Meskipun demikian, Xiao Yan tidak menunjukkan kelemahan. Kalau begitu cobalah. Xiao Yan memegang penguasa kuno Yi Huoheng di tangan kirinya, dan sosoknya perlahan melayang. Pada saat ini, penguasa kuno Yi Huoheng seperti kaca pleksiglas transparan, dengan cairan yang mirip dengan bubur cair yang mengalir di dalamnya, memancarkan lingkaran cahaya yang samar. Penguasa Tian Huohenggu, hahaha. Saya tidak menyangka seorang anak di tengah panggung Do di bintang 1 memiliki hal yang aneh.
Tetapi Anda harus tahu bahwa kesenjangan antara kekuatan dapat diubah oleh Anda dengan sedikit penguasa. Asteris mengenakan bagian atas tubuhnya. Kulit hijaunya berubah menjadi cacing manusia. Dan berkata dengan nada menghina. Kulit hijau juga merupakan sejenis cacing yang tumbuh di tempat-tempat yang dipenuhi darah seperti cacing darah hitam, yang disebut cacing darah hijau. Meskipun serangga juga diklasifikasikan sebagai kelas monster, masih ada perbedaan besar pada intinya. Di Zerg, warna darah menentukan status di Zerg, dan status hijau lebih tinggi daripada hitam. Dapat dikatakan bahwa pemakan iblis juga memiliki sentuhan darah iblis. Mereka dapat melahap jenis yang sama atau berbeda yang lebih lemah dari diri mereka sendiri untuk meningkatkan kekuatan mereka. Namun, di ruang ini, banyak hal berhenti pada kekuatan tertentu. Sepertinya bahwa mereka dipengaruhi oleh pembatasan kekuasaan. Ya, jika pemilik pemakaman domain iblis tidak melakukan ini, seluruh kuburan akan kacau balau. Novel Donghua, halaman depan melawan alam langit yang tak tertandingi. Bab 15 Xiao Yan terluka parah 4. Tubuh Kaisar Yan. Mata Xiao Yan menyipit. Dan dia berteriak keras. Api aneh itu dengan cepat terbang ke tubuh Xiao Yan. Dan seluruh tubuh membengkak seketika. Membentuk raksasa setinggi 100 kaki. Meskipun bentuknya tidak melambangkan kekuatan, itu berubah menjadi bagian belakang Kaisar Dou. Tubuh Xiao Yan jauh lebih kuat. Penguasa kuno api abadi juga tumbuh lebih besar dengan tubuh Xiao Yan. Pada saat ini, di ruang berwarna darah ini, tubuh besar dan cantik ini tidak diragukan lagi yang paling mencolok, dan secara alami menarik perhatian banyak binatang dan serangga. Demon Devouring Green Bloodworm memutar ekspresinya. Urat di dahinya meledak, dan dia melemparkan tinjunya. Tiba-tiba, tinjunya berlipat ganda dan meraung ke arah Xiao Yan, yang telah berubah menjadi dodi dan dikelilingi oleh api yang aneh. Ki darah iblis juga tersapu oleh aliran udara yang dibawa oleh tinju. Dan napas yang kuat tiba-tiba memenuhi ruang di sekitarnya. Ledakan. Suara keras tiba-tiba terdengar. Dan semua monster di sekitar merasakan teror dari kekuatan ini. Posisi cacing darah hijau di sarang cacing sangat tinggi. Kedua setelah Raja Cacing. Aku ingin melihat seberapa kuat serangga kecil itu. Telapak tangan Huang Quan. Begitu teriakan itu jatuh, tubuh besar Xiao Yan tiba-tiba bergetar. Dan ki pertempuran yang melonjak meledak. Semacam paksaan yang kuat tiba-tiba menyebar. Dan segera tangan raksasa itu meraih langit. 100 zang besar, penuh dengan atmosfer kuno. Sebuah telapak tangan raksasa yang terdiri dari doki muncul. Dengan pola-pola indah yang tak terhitung jumlahnya di telapak tangan raksasa itu. Dan samar-samar, nafas dunia turun. Setelah telapak tangan Huang Quan ditingkatkan oleh Zhan Lao, kekuatannya meningkat lebih dari 1,5 bintang. Dengan Huang Quan Palem yang ditingkatkan ini, dia mungkin bisa berhadapan langsung dengan cacing darah hijau. Dua napas kuat, merobek ruang, membanting bersama di bawah tatapan banyak serangga dan binatang berbentuk ular, dan badai energi yang mengerikan menyapu dengan panik. Dalam badai energi itu, sebuah pukulan bertabrakan dengan tangan energi raksasa, terus-menerus mengikis satu sama lain. Dan ketika kekuatan itu bersentuhan, ada ledakan yang menghancurkan bumi. Dalam konfrontasi antara dua kekuatan, meskipun Xiao Yan sedikit jatuh, ada perasaan tak terhindarkan. Dihadapkan dengan jalan buntu seperti itu, cacing darah hijau mendengus dingin. Dengan lengannya sedikit ditarik, kekuatan yang kuat muncul. Dan kemudian cacing darah hijau tiba-tiba mengulurkan lengannya. Dan kekuatan yang kuat meledak, langsung membanting Huang Quan Xiao Yan, telapak tangan, mundur. Namun, Xiao Yan tidak menunjukkan kelemahan. Dengan genggaman tangannya, Doki menuangkan ke telapak raksasa kuno lagi, dan menabrak cacing darah hijau yang memancarkan cahaya hijau samar di depannya. Tiba-tiba, kedua kekuatan itu saling berhadapan di langit lagi. Suara menakutkan bergema di ruang ini. Dan pada saat ini, aura samar di lapisan awan berwarna darah akan bergerak. Novel Donghua, halaman depan melawan alam langit yang tak tertandingi. Bab 15 Xiao Yan terluka parah 5. Cacing darah hijau melihat bahwa dia sedang dikuntit oleh bocah Dou di bintang 1. Dan jelas tidak tahan menghadapinya. Dan serangan itu tiba-tiba menjadi ganas. Xiao Yan tidak bergeming, tetapi membuka mulutnya sedikit. Ledakan jiwa sonik yang menakutkan menyapu. Dan banyak binatang buas dan serangga berkekuatan rendah meledak satu demi satu. Serangga berdarah hijau itu juga merasakan sedikit pusing di kepalanya, kekuatan dan kecepatan serangan. Setelah beberapa putaran serangan, telapak tangan Huang Quan Xiao Yan runtuh dan akhirnya pergi. Setelah telapak tangan Huang Quan hancur, Xiao Yan menyemburkan seteguk darah. Jelas terluka.
Cacing darah hijau melukai Xiao Yan dengan kekerasan saja. Jika dia benar-benar marah dan melakukan semua yang dia bisa, saya khawatir Xiao Yan tidak akan memiliki ruang untuk melawan. Dan sepertinya dia harus pergi dengan cepat. Memikirkan hal ini, Xiao Yan melangkah maju dan menatap Long Yi, yang masih melawan monster yang datang. Dan berteriak, Long Yi, cepat kembali ke menara. Xiao Yan tahu bahwa hampir tidak ada peluang untuk menang dalam pertempuran ini. Dan satu-satunya pilihan adalah melarikan diri. Di tengah, di bawah kaki Xiao Yan, seberkas cahaya merah meledak. Saat sosok Long Yi hendak kembali ke menara, sosok aneh muncul di langit di atas Long Yi, dan aura ganas menghantam Long Yi. Xiao Yan menoleh dan terkejut melihat pemandangan ini. Sun Bu, Xiao Yan meneguk sedikit, dan sosoknya muncul beberapa meter jauhnya, bergegas menuju Long Yi. Pada saat ini, cacing darah hijau telah pulih dari keterkejutan jiwa Xiao Yan, dan menatap Xiao Yan tidak jauh dengan kemarahan yang ekstrim. Aura Kaisar Do Bintang 2 segera dilepaskan. Sidik jarinya berubah dengan cepat, dan energi di lengannya dipadatkan dengan gila-gilaan. Buru-buru bergegas menuju Xiao Yan. Melihat cacing darah hijau berlari ke arah Xiao Yan, Long Yi merasa sangat cemas. Tetapi begitu Long Yi pergi, dia dihancurkan oleh sosok aneh itu. Xiao Yan melihat sosok aneh yang menabrak Long Yi, dan merasakan perasaan samar. Itu tidak baik. Setelah Xiao Yan mengambil beberapa langkah pendek, cacing darah hijau masih mengikutinya dengan cermat, dan sidik jarinya masih berubah. Pertempuran sebelumnya telah menghabiskan terlalu banyak doki. Pada saat ini, doki Xiao Yan tidak lagi cukup untuk mendukung keterampilan bertarung Xiao Yan yang tak terduga. Xiao Yan tiba-tiba berbalik, menghadap cacing darah hijau di belakangnya. Sedikit di udara, jari besar dengan panjang 100 meter mengembun dan terbentuk, dan menyodok ke arah cacing darah hijau di belakangnya. Kuang-kuan mengacu pada lengan cacing darah hijau bergetar, dan apa yang telah terkondensasi untuk waktu yang lama akhirnya terbentuk. Tinju yang terbuat dari energi yang terkondensasi muncul, melambaikan tangannya dengan keras. Tinju besar yang bercampur dengan tinju tajam menghantam Xiao Yan. Xiao Yan Huangquan menunjuk seketika hancur berkeping-keping. Ledakan. Dengan suara teredam, dada Xiao Yan dipukul oleh tinju raksasa, dan kekuatan tak terlihat jatuh di tubuh Xiao Yan seperti kekuatan penghancur. Xiao Yan menyemburkan seteguk darah, dan matanya tiba-tiba menjadi sedikit kabur. Mengaung. Melihat ini, Long Yi tidak peduli tentang sosok asing yang menabraknya. Dia meraung dengan marah dan langsung berubah menjadi tubuhnya. Naga emas setinggi 100 kaki tiba-tiba muncul. Tubuh besar itu membuat binatang berbentuk ular yang tak terhitung jumlahnya bergegas dan membanting ke dalamnya tubuh Long Yi. Untuk sementara waktu, tubuh naga itu berlumuran darah. Tetapi bagaimana Long Yi bisa begitu peduli? Ekor naga itu tersapu, dan kekuatan yang kuat memukul mundur binatang buas di sekitarnya satu demi satu. Dengan beberapa helai darah di mata naga emas Long Yi, dia dengan cepat terbang ke arah Xiao Yan. Tetapi tepat ketika dia berbalik, serangan sosok aneh itu jatuh dengan keterlaluan. Dan dengan satu pukulan, Long Yi dipukul mundur. Dan Long Yi berbalik. Sisik naga di tubuhnya juga turun banyak, memperlihatkan daging berdarah. Novel Donghua, halaman depan melawan alam langit yang tak tertandingi. Bab 15 Xiao Yan terluka parah 6. Pada saat ini, tubuh Xiao Yan jatuh dengan lemah. Xiao Yan telah terluka sebelumnya, dan kemudian menerima pukulan yang begitu berat. Bagaimana Xiao Yan bisa menanggungnya? Tubuhnya sudah jatuh. Dia hanya melihat Long Yi yang sudah berlumuran darah, dan pingsan. Tubuhnya jatuh dengan cepat, sampai itu menghilang. Hilangnya Xiao Yan telah membawa perubahan besar pada pertempuran di seluruh pemakaman domain iblis. Sejak binatang berbentuk ular menyerbu wilayah cacing, atau menerobos masuk ke area terlarang yang dijaga oleh cacing, pertempuran antara dua sisi ular dan worm secara resmi diluncurkan. Dan di antara binatang dan serangga serpentin yang lebat, cahaya keemasan menyala dan meraung. Titik 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 titik. Di ruang gelap, tidak ada suara dan keheningan. Dan jalur darah iblis berputar di udara, membentuk aliran turbulen, menyapu kemana-mana. Bayangan hitam tergantung di dalamnya, berkedip samar di ruang ini. Sosok ini persis Xiao Yan yang sudah tidak sadarkan diri sejak lama. Xiao Yan dengan susah payah membuka matanya. Pertama-tama memeriksa tubuhnya, dan menemukan bahwa luka di tubuhnya secara ajaib telah meningkat pesat. Mungkinkah ini disebabkan oleh api aneh di tubuhnya? Bangun. Tepat ketika Xiao Yan membuka matanya, sesosok melintas di sampingnya. Itu adalah Old Zan. Xiao Yan mengangguk.
menggeliatkan tubuhnya yang sakit sedikit lemah, dan kepalanya pusing. Kali ini cederanya sangat serius. Meskipun Yihuo telah memperbaiki beberapa luka seriusnya, tubuhnya masih berlumuran darah, yang sangat tidak stabil. Masih ada sedikit darah di permukaan tubuhnya, dan dia terlihat sangat malu. Kali ini, Xiao Yan makan pelahap besar. Di mana tempat ini? Mendengar pertanyaan Xiao Yan, Old Zan tersenyum sedikit. Kamu beruntung. Kamu kebetulan dipukul ke ruang samping tengah oleh pukulan itu. Apa yang kita cari juga ada di sana. Dan sepertinya ada beberapa keuntungan yang tidak terduga. Petik 2. Xiao Yan tersenyum kecut. Kali ini situasinya terlalu berbahaya. Kekuatan Kaisar Do Bintang 2 memang di luar jangkauannya di panggung tengah Kaisar Do Bintang 1. Celahnya benar-benar seperti jurang. Untungnya cacing darah hijau tidak bisa melakukan trik apapun. Jika tidak, miliknya sendiri. Saya khawatir saya tidak akan berada di sini hidup-hidup. Iblis di sini sangat kuat. Gunakan Chaos Seinian Anda untuk melindungi tubuh Anda dan menyembuhkan luka terlebih dahulu. Zan Tua memandang Xiao Yan, yang dalam keadaan malu, dan berkata dengan lembut. Xiao Yan hendak bangun dan mengambil obat penyembuh untuk menyembuhkan lukanya. Tapi Old Zan tersenyum malu di wajahnya yang keriput. Dan kemudian berkata, kali ini berkat api aneh di tubuhmu. Kalau tidak, kamu akan terbunuh oleh cacing darah hijau. Sekarang, saya awalnya ingin mengambil tindakan. Tetapi kemudian saya menemukan bahwa kekuatan cacing darah hijau tampaknya tidak cukup untuk membunuh Anda. Jadi, hehe. Ibu, aku hampir mati kali ini. Xiao Yan melirik Old Zan, yang sedang menertawakan kemalangan, dan menjawab dengan marah. Zan Lao melihat ekspresi marah Xiao Yan, dan wajah tua itu tersenyum sangat hippie. Jangan katakan itu. Pukulan ini cukup bagus. Omong-omong, aku akan melatih tubuhmu. Xiao Yan mengambil obat penyembuh dan mengabaikan Old Zan yang ada di sampingnya. Api suci yang kacau terbang keluar, membungkus seluruh tubuh Xiao Yan. Chaos Setian. Novel Donghua, halaman depan melawan alam langit yang tak tertandingi. Bab 15 Xiao Yan terluka parah 7. Ngomong-ngomong, Long Yi, Xiao Yan tiba-tiba membuka matanya. Seolah-olah dia mengingat sesuatu. Wajahnya tiba-tiba menjadi sangat jelek. Dia ingat bahwa ketika dia ditembak jatuh, Long Yi berlumuran darah. Dan dia dilindungi oleh api aneh. Tetapi Long Yi, jangan khawatir. Long Yi juga merupakan hal yang aneh antara langit dan bumi. Dan tidak mudah mendapat masalah. Kata Old Zan pelan. Jika ada kecelakaan dengan Long Yi, aku akan membasuh seluruh pemakaman domain iblis. Mata Xiao Yan tegas. Dan kata-katanya penuh dengan niat membunuh. Mari kita rawat lukanya dulu. Aku percaya binatang buas itu tidak mudah untuk diganggu. Jika kamu merawat lukanya sesegera mungkin, aku akan memberimu kemampuan untuk pertumpahan darah di pemakaman domain iblis, kata Zan. Mendengar ini, Xiao Yan mengangguk, mengingat bahwa Zan Lao telah mengatakan sebelumnya. Ada hal-hal baik di sini. Dapatkah dikatakan bahwa itu adalah hal yang baik yang dapat meningkatkan dirinya menjadi kekuatan Do di bintang 2? Jika dia memiliki kekuatan Kaisar Do bintang 2, bahkan jika itu adalah cacing darah hijau, dia percaya bahwa itu bukan lawannya, dan mungkin akan lebih mudah untuk menggunakan teknik Do tingkat I. Xiao Yan memejamkan mata. Kekuatan langit dan bumi dengan cepat berkumpul di sekitar Xiao Yan dan bergegas ke tubuh Xiao Yan. Luka Xiao Yan mulai diperbaiki dengan cepat. Tetapi kekuatan langit dan bumi di sini terlalu keras. Jika kekuatan kekerasan seperti itu langsung dihirup ke dalam tubuh, saya khawatir itu akan menjadi bumerang dan tubuh akan menjadi lebih buruk. Xiao Yan harus memperlambat dan menggunakan api yang berbeda berulang kali sebelum menyerapnya. Perbaikan semacam ini telah berlangsung lama. Dapat dilihat bahwa cedera Xiao Yan benar-benar serius kali ini. Di pinggiran pemakaman domain iblis, saat ini hampir berantakan, dan raungan yang menyedihkan bergema di dalamnya. Kekacauan ini sepenuhnya disebabkan oleh Xiao Yan. Ada dua ras utama di pinggiran pemakaman domain setan. Satu adalah ras ular setan mata setan, dan yang lainnya adalah ras Zerg, masing-masing menjaga wilayah mereka sendiri. Kedua ras ini biasanya tidak saling menyerang dan hidup berdampingan dengan damai. Bahkan jika mereka secara tidak sengaja memasuki wilayah satu sama lain dan terbunuh, itu tidak menyebabkan konflik skala besar antar ras. Munculnya Xiao Yan memecahkan kedamaian ini. Mereka semua adalah binatang ajaib yang menjaga ruang ini. Tetapi Xiao Yan adalah garis keturunan umat manusia. Bagaimana bisa Xiao Yan masuk dan membuat masalah tanpa izin?
Klan Mata Iblis dan klan Ular Iblis memantau dan menjaga daerah sekitarnya. Sedangkan klan Zerg berbeda. Mereka menjaga hal yang sama. Begitu ada penyusup. Bahkan jika mereka tidak sengaja masuk, mereka akan dicabik-cabik oleh mereka. Tapi sekarang, karena klan Ular Iblis mengejar Xiao Yan dan dimasukkan ke dalam sarang cacing secara sengaja atau tidak sengaja oleh Xiao Yan, Zerg secara alami ingin membunuhnya. Jadi kedua belah pihak bertempur dengan sengit. Dan dalam waktu singkat, korban di kedua belah pihak sangat berat. Xiao Yan menghilang. Zerg berpikir bahwa klan ular setan mata setan akan pergi. Tetapi mereka tidak menyangka bahwa klan ular setan mata setan tidak memiliki tanda-tanda akan mengungsi. Mungkin kali ini, korban dari Demon Eye Demon Snake Rache terlalu besar. Dan mereka masih marah dan bertarung dengan Zerg terlepas dari biayanya. Kedua belah pihak menemui jalan buntu untuk waktu yang lama. Ya. Cahaya keemasan menyapu dengan kecepatan yang luar biasa cepat. Dimanapun cahaya keemasan lewat, semua serangga dan binatang berbentuk ular dihancurkan menjadi kabut darah oleh guntur emas yang dibawa oleh cahaya keemasan. Cahaya keemasan ini hampir menjadi bencana mereka. Cahaya keemasan ini adalah Long Yi yang benar-benar marah. Mengambil keuntungan dari konfrontasi antara kedua belah pihak, Long Yi muncul dari waktu ke waktu. Dengan cepat membunuh beberapa cacing dan ular bermata iblis. Dan kemudian menghilang dengan cepat, yang menyebabkan kemarahan publik dari ular bermata iblis dan sarang serangga. Waktu, Long Yi menjadi musuh publik kedua belah pihak. Novel Donghua, halaman depan melawan alam langit yang tak tertandingi. Bab 15 Xiao Yan terluka parah 8. Kecepatan Long Yi saat ini telah mencapai tingkat yang sangat menakutkan. Seperti kilat, berkedip di antara serangga dan binatang berbentuk ular. Dengarkan aku semua. Pastikan untuk menangkap orang itu. Di langit berwarna darah, sesosok tergantung di langit, melihat cahaya keemasan yang lewat, dan berteriak dengan tajam. Sosok ini adalah cacing darah hijau yang bertarung melawan Xiao Yan. Dia sangat marah karena bahkan kecepatannya tidak secepat Long Yi. Long Yi sangat menyadari situasinya saat ini dan tidak berani membuat jeda, dan sosoknya menghilang setelah beberapa kilatan. Namun, Long Yi tidak bisa bertahan lama dalam situasi seperti itu. Di ruang yang dipenuhi darah, sesosok duduk dengan tenang di dalamnya, membuat raungan samar. Xiao Yan yang sedang menyembuhkan. Waktu berlalu perlahan, dan beberapa hari kemudian, Xiao Yan perlahan membuka matanya. Setelah beberapa hari berkultivasi, luka Xiao Yan sembuh total. Xiao Yan berdiri dan melihat segala sesuatu di ruang di sekitarnya. Xiao Yan tidak menemukan apa-apa. Tetapi dia menemukan bahwa ada jauh lebih banyak energi darah iblis di ruang ini daripada yang dibayangkan Xiao Yan, dan energi darah mengalir satu persatu. Sekarang, efeknya jauh lebih lemah daripada saat baru digunakan. Jika tidak ada pengawal Chaos Saint Yan, saya khawatir saya akan langsung dihancurkan oleh arus yang bergejolak ini. Sebuah cahaya biru melintas di sebelahnya, dan Zhan Lao muncul lagi dalam setelan normal. Melihat tempat di mana energi darah sangat kuat di kejauhan, dia berkata kepada Xiao Yan, ada hal-hal baik di sana. Tapi aku takut kamu harus menanggung energi darah iblis ini. Sekarang kamu hampir pulih. Ayo pergi. Setelah berbicara, Zhan Lao kembali ke menara lagi. Xiao Yan mengangguk. Dia harus bergegas sekarang. Dia masih tidak tahu apa yang terjadi pada Long Yi. Dia harus meningkatkan kekuatannya sesegera mungkin. Jika tidak dia akan tetap mati jika dia keluar sekarang. Mata Xiao Yan menjadi berapi-api. Apa sebenarnya yang bisa membuatnya menjadi Kaisar Do Bintang 2 dalam waktu singkat? Xiao Yan juga sangat penasaran. Ketika sosok itu bergerak, nyala api samar melindungi seluruh tubuh Xiao Yan. Dengan cepat tersapu ke kejauhan, dan beberapa bayangan berkedip di udara. Sekarang Xiao Yan menggunakan 3000 Leidong dan Sunbu untuk bergerak maju secara langsung. Dan 3000 Leidong dan Sunbu tidak perlu menghabiskan terlalu banyak energi pendendam. Xiao Yan kini menjadi mahir dalam dua metode gerakan ini dan bergerak sangat cepat. Pertarungan masa depan Xiao Yan juga sangat bermanfaat. Selama proses Xiao Yan menghindar dan bergerak maju, banyak noda darah ditarik di permukaan tubuh oleh energi darah iblis, dan darah terus meluap dari noda darah. Api samar di tangan Xiao Yan menekan lukanya, membuat suara terbakar, dan keringat dingin keluar dari dahinya. Setelah beberapa kali menghindar, sosok Xiao Yan telah mencapai kedalaman ruang berwarna darah. Di kedalaman mata Xiao Yan, pemandangan yang sangat spektakuler tiba-tiba muncul. Oke, sampai di sini dulu alur cerita Ngademin. Nantikan bab selanjutnya. Tetap di channel Ruang Kosong.
Bayi sampai jumpa.